Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara mulai menggambar. Kita bisa mulai dengan memahami unsur-unsur gambar yang paling sederhana dahulu. Kemudian, bagaimana caranya memanfaatkan unsur-unsur sederhana tersebut untuk mulai membuat karya pertama yang keren. Pertanyaan yang paling umum bagi pemula yang ingin belajar menggambar adalah mulai dari mana? Andaikan kita cuma punya sebuah pensil, selembar kertas, dan penghapus, maka mulailah dari situ. Terus, dengan peralatan yang seadanya ini, bagaimana cara mulai menggambar dan menghasilkan karya yang pertama? Misalnya, kita sudah tahu alasan mengapa kita belajar menggambar. Entah itu ingin menjadi pelukis, ilustrator, desainer, arsitek, atau hanya sekedar hobi saja. Dari semua yang kusebutkan ini, ternyata ada benang merahnya antara satu dengan yang lain, yaitu menggambar bentuk atau bisa dibilang menggambar realis. Loh, kan pelukis ada yang beraliran abstrak, yang karya-karyanya jauh dari bentuk-bentuk realis. Ya, betul. Tapi di jurusan seni murni, di kampus manapun, kita akan menjumpai menggambar bentuk dalam materi kuliah dasarnya. Pelukis abstrak sekaliber Jackson Pollock ternyata juga pernah belajar menggambar bentuk loh. Berikut ini karya Jackson Pollock saat belajar menggambar bentuk. Jadi, kalau kita ingin mulai belajar menggambar, pelajarilah teknik dasar menggambar realis dahulu. Baru setelah itu dikembangkan sesuai dengan minat dan tujuan kita belajar menggambar. Terus, bagaimana caranya mulai belajar memahami dasar-dasar menggambar realis? Untuk memahami dasar menggambar realis, kita pahami dahulu unsur-unsur dalam menggambar. Unsur-unsur dalam menggambar antara lain titik, garis, bidang, ruang atau bentuk, gelap terang, warna, dan tekstur. Titik adalah unsur yang paling mendasar dalam menggambar. Bisa berupa titik-titik beraturan dan titik-titik tidak beraturan yang juga disebut dengan noktah atau spot. Titik-titik yang beraturan bisa membentuk garis, bidang seperti persegi, lingkaran, dan elips. Banyak seniman yang menggunakan titik untuk karya seninya yang disebut dengan gaya lukis pointillis. Garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Biasanya pemula membuat garis secara putus-putus seperti ini. Mungkin awalnya kita tidak bisa membuat garis lurus yang baik. Berlatihlah membuat garis lurus tanpa penggaris. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, dengan mengatur nafas saat menggaris. Tarik nafas ketika akan menggaris, lalu tahan. Kemudian lepaskan nafas bersamaan dengan tarikan garis. Kedua, coba buat titik berjarak seperti ini. Kemudian hubungkan dengan menarik garis antara keduanya. Lalu coba perlebar jarak kedua titik. Semakin lama semakin jauh supaya kita semakin terlatih. Ketiga, usahakan telapak tangan dan siku tidak bertumpu pada meja karena bisa membuat tarikan garis melengkung. Usahakan telapak tangan dan siku sedikit menggantung dan tumpuan ada pada pensil saat menggaris. Unsur gambar selanjutnya adalah bidang. Bidang adalah pengembangan dari garis yang membatasi bentuk dengan beberapa sisi. Bidang juga disebut bangun dua dimensi. Contoh bidang antara lain persegi, segitiga, jajaran genjang, lingkaran, dan lain-lain. Bagi pemula, biasanya kesulitan dalam menggambar lingkaran. Usahakan membuat lingkaran tanpa jangka atau alat bantu. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, pegang pensil dengan posisi seperti ini. Kemudian, letakkan di atas kertas dengan tumpuan jari tengah. Lalu, putar kertas. Dengan begitu, kita bisa membuat lingkaran yang nyaris sempurna. Kita juga bisa membuat lingkaran dengan menambahkan jari seperti ini. Dan kita juga masih bisa membuat lingkaran yang lebih besar lagi dengan cara mengulurkan pegangan pensil seperti ini. Kedua, kita bisa membuat lingkaran menggunakan garis bantu. Lalu, tandai jari-jari lingkaran yang sama panjang seperti ini. Kemudian, hubungkan titik-titik dengan garis lengkung seperti ini. Lalu, hapus garis bantu. Dengan begitu, kita bisa membuat lingkaran yang nyaris sempurna. Setelah bidang, unsur gambar selanjutnya adalah ruang atau bentuk. Ruang adalah bidang yang saling bertemu pada bagian sisinya, sehingga membentuk bangun tiga dimensi. Disebut bangun tiga dimensi karena terdapat tiga koordinat X, Y, dan Z. Dengan garis koordinat, kita bisa membuat sisi-sisinya dengan bidang atau bangun dua dimensi seperti gambar kubus ini. Semua benda yang ada di sekitarmu saat
saat kamu menonton video ini adalah bangun 3 dimensi. Jika kamu melihat ujung pensil ini, maka semakin jauh akan semakin mengecil. Itu yang disebut dengan perspektif. Perspektif adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata kita berdasarkan sifat spasial, sehingga menyebabkan ilusi penglihatan. Jadi, kalau kita ingin menggambar kubus, maka perlu kita tambahkan garis perspektif supaya terlihat lebih natural. Coba kita gunakan perspektif 2 titik hilang, di mana terdapat 2 titik di bagian ini dan di bagian ini yang tidak terlihat. Lalu, kita gambar kubus dengan bantuan garis perspektif ini, sehingga terlihat lebih natural dibanding gambar kubus sebelumnya. Selanjutnya, kita juga bisa membuat kubus dengan perspektif 3 titik hilang. Maka kita bisa membuat kubus yang lebih natural lagi dibanding dengan kubus perspektif 2 titik hilang. Perspektif biasanya digunakan untuk menggambar gedung-gedung, tapi sebenarnya perspektif juga digunakan dalam menggambar sebuah karakter. Mungkin kamu pernah melihat karakter komik yang tampak sangat bagus dan natural. Ya, rahasianya ada pada perspektif. Lalu, bagaimana caranya menerapkan perspektif saat menggambar karakter? Ayo, coba kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Di sini aku menggunakan 2 titik sebagai acuan perspektif. 1 titik untuk acuan posisi lengan dan 1 titik lagi untuk acuan posisi kaki. Kemudian menarik garis sebagai garis bantu perspektif. Lalu membuat bangun 3 dimensi untuk membuat pola badan. Selanjutnya membuat pola lingkaran dan elips untuk kepala. Bahu dan lengan juga pola untuk kaki. Kalau pola sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa kasar. Di sini aku menggunakan pensil 2B. Kita coba untuk menggambar karakter Titan Eren. Kalau sketsa kasar sudah terbentuk, kemudian memperjelas sketsa dengan memberikan arsiran menggunakan pensil 4B. Sebenarnya arsiran merupakan salah satu unsur gambar, yaitu gelap terang. Selain gelap terang, juga masih ada 2 unsur lagi yang belum kita bahas, yaitu warna dan tekstur. Kita akan bahas secara spesifik masing-masing unsur tersebut di video selanjutnya. Jadi subscribe supaya tidak ketinggalan. Kalau kamu pemula dan sedang belajar menggambar, kamu perlu memahami alasanmu belajar menggambar. Kenapa ada orang yang bisa menggambar dan yang lain tidak? Apakah bakat berperan penting dalam kesuksesan orang belajar menggambar? Temukan jawabannya di video pojok kanan atas ini. Setelah memperjelas sketsa dan memberikan shading atau arsiran, langkah selanjutnya memberikan detail guna finishing gambar. Di sini aku menggunakan pensil 8B. Apakah dengan mempelajari unsur-unsur gambar ini dapat membantumu untuk belajar menggambar? Beri komentarmu di bawah. Like kalau video ini bermanfaat, dan semoga kamu lekas menjadi jagoan menggambar.